Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Wajib Pajak. Selamat datang di PADKes UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Saat ini kita atau kami bersama dengan dua narasumber. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih terhadap Bapak Aris sudah meluangkan waktunya. Beliau adalah Kepala UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Lalu yang narasumber kedua ini ada Mbak Dita ya, saya panggilnya ya, Mbak Dita dari Auto 2000 Singosari. Jadi PADKes ini adalah sarana Mbak dan Bapak, sarana informasi dan edukasi bagi wajib pajak melalui media podcast seperti itu. Dan juga pemberitahuan nih informasi terkait Bapenda Jatim serta pelayanan-pelayanan yang terdapat di Samsat, baik Samsat Batu maupun Samsat Karangploso seperti itu. Lalu untuk Bapenda Jatim sendiri, yang pertama kita memiliki tupoksi terkait penagihan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang sering terjadi transaksinya di Samsat Batu maupun Karangploso. Lalu yang kedua terdapat BBN atau biaya balik nama, itu yang masuk dalam tagihan atau tupoksi kinerja kita. Lalu yang ketiga ada pajak air permukaan, dan yang keempat ini ada RJU. Berhubung dengan RJU, PADKes UPT PPD Malang Utara kali ini akan membahas tentang RJU Bapak dan Mbak Dita. Oke, untuk yang pertama mungkin dari saya langsung bertanya aja ya Pak. Mohon izin bertanya kepada Pak Aris, kalau RJU itu seperti apa sih Pak aslinya Pak Aris? Ya. RJU adalah retribusi jasa usaha, di mana konkretnya adalah bahwa ada area atau lahan di sekitar Samsat, khususnya Samsat Karangploso dan Batu Kota, bisa dimanfaatkan dalam rangka peningkatan PAD. Kalau tadi Mas Bayu bilang PKP, BBN itu sifatnya adalah pajak, kalau retribusi ini adalah jasa yang kembali kepada pengguna atau penyewa daripada wajib retribusi itu sendiri. Penyewaan lahan ini ya bisa berupa tentang space promotion, kemudian penggunaan kantin, atau pemanfaatan informasi-informasi baik yang sifatnya tetap maupun tentatif. Mungkin itu Mas Bayu. Iya Bapak. Jadi penjelasan singkat dari Bapak KUPT PPD Malang Utara dan Batu Kota terkait RJU. Nah, sebelum masuk ke tema utama dari PADKes kali ini Bapak, mungkin saya akan atau kami akan mensounding sedikit terkait program pemutihan pajak daerah ini Pak. Program pemutihan pajak daerah ini manfaat yang bisa dirasakan manfaatnya mungkin apa aja sih Pak bagi para sobat wajib pajak yang sedang menonton ini Pak? Ya. Gubernur memberikan kebijakan istilahnya pembebasan pajak daerah. Mungkin lazimnya orang itu bilangnya pemutihan pajak daerah. Khusus pemutihan ini yang dilaksanakan mulai bulan April sampai 30 Juni nanti 2022 ya. Ini memang memberikan dampak pada masyarakat dalam rangka meringankan beban masyarakat. Yang pertama adalah di tengah-tengah pandemi, pertama itu. Yang kedua, bahwa pemutihan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk agar kendaraan itu bisa mengatasnamakan dirinya sendiri. Kalau tanpa pemutihan, wajib pajak ketika berpindah nama dari nama si A kepada kita itu ada biaya balik nama. Dengan pemutihan ini sudah tidak ada biaya balik nama, bebas. Iya, digratiskan. Baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Memang ada loss, ada yang sifatnya hilang dari pemutihan ini, dan itulah kebijakan gubernur
untuk meringankan kepada wajib pajak. Bulan April kemarin sampai bulan Mei, peningkatan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak itu adalah sekitar 6.466. Bulan April, bulan Mei yang sudah memanfaatkan biaya balik nama ini, baik penuh juga 6.466 yang sudah dinikmati. Ini tinggal berapa hari lagi nih sampai 21 hari lagi nih Pak? Tinggal 21 hari. Monggo masyarakat khususnya UPT Malang Utara dan Batu Kota, kebijakan ini, pemutihan ini betul-betul dimanfaatkan agar pertama kendaraan atas nama orang lain dipindah kepada atas nama dirinya sendiri. Yang kedua ada bebas denda dan bebas sanksi. Bebas sanksinya. Ya. Oke, baik Pak Aris, terima kasih atas informasinya. Ini untuk selanjutnya, wah ini ada Mbak Dita ini, perwakilan dari Auto 2000 Singosari ya Mbak. Mungkin bisa ini dulu deh Mbak, perkenalan singkat dulu deh terkait Mbak Ditanya. Kenapa kok tiba-tiba hadir di podcast ini seperti itu Mbak? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat sore Mas Bayu dan selamat sore Pak Aris. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan kepada saya. Dan sebagai perwakilan dari Auto 2000 Singosari juga, saya sudah diundang di acara podcast UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota terutama. Jadi kenapa saya akhirnya bisa sampai di sini itu karena kebetulan mulai tahun kemarin sebenarnya saya juga mohon maaf dari Auto 2000 Singosari menyewa lahan di Samsat terutama. Jadi kita berpartisipasi, sebenarnya kita juga ingin mempromosikan dari dealer kita. Kebetulan kan dealer kita juga yang ada di cabang Singosari kan baru. Kita ingin mencari peluang di mana di Samsat Karangploso terutama itu adalah tempat yang tepat menurut kita, peluang terbaik untuk mendapatkan customer, dan ternyata disambut dengan sangat baik oleh bapak-bapak di sana, dan itulah akhirnya sampai sekarang kita laksanakan sampai akhir tahun, bahkan kita nanti akan tetap sewa lahan di Samsat. Di Samsat. Gitu Mas Bayu. Berarti sudah terasa manfaatnya. Benar. Tapi ditahan dulu Mbak. Manfaatnya apa aja nanti dulu. Mungkin ini terkait RJU-nya ya Mbak ya. Berarti kan retribusi jasa usaha seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak KOPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Tadi sobat wajib pajak bahwasanya dari UPT PPD Malang Utara itu memiliki beberapa space atau lahan untuk promosinya nih Pak, seperti itu. Nah, kalau sudah terasa manfaatnya, biasanya sobat wajib pajak ini pada yang terpenting adalah biayanya Bapak, biayanya. Karena kan mungkin dari beberapa sobat wajib pajak ini juga memiliki bisnis juga, nggak cuma dari dealer Pak. Misalnya ada UMKM yang ingin menyewa Pak, kami punya bisnis misalnya onderdil mobil, itu seperti apa, terus biayanya berapa sih Pak kalau ingin menyewa atau menyewa space di lahan di Samsat baik Karangploso maupun Batu Kota, itu mungkin Pak Aris. Pemanfaatan ini lahan retribusi bisa dimanfaatkan oleh siapa saja Mas. Baik pribadi, UMKM maupun kelompok. Ada fasilitas-fasilitas di sana itu, ada kantin, mungkin UMKM yang bergerak di bidang catering menyewa di sana. Dan tentunya di Samsat ini kan orangnya kan tidak satu hari habis, terus berputar mulai pagi sampai siang, bahkan sampai nutup pun orangnya juga berbeda-beda, dinamis ya, mengalir lah. Kemudian hari kerjanya juga Senin sampai Sabtu ya, ini juga cukup panjang. Kemudian dealer juga memanfaatkan, apakah itu yang saya sebutkan tadi itu space promosi, sewa lahan, bahkan untuk tidak hanya untuk sewa lahan untuk jual onderdil, mungkin pemberian fasilitas servis dan sebagainya kaitannya kendaraan, mungkin dari Toyota sana pasang aksesoris bisa melayani itu bisa ya. Terkait dengan harga tentunya ini bervariatif ya. Ada yang sifatnya tentatif, ada yang sifatnya tetap. Kantin urusannya mungkin berapa luas yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti bahwa siapapun bisa memanfaatkan lahan yang ada di Samsat
untuk peningkatan usaha dan itu ada retribusinya. Saya terima kasih tadi Pak Dita menyampaikan bahwa retribusinya sudah diperpanjang sampai Desember ya Sampai 2022 sehingga ini tidak hanya berhenti di situ dan bisa untuk seterusnya. Mungkin itu Mas Bayu. Iya, iya Pak. Baik, berarti secara tidak langsung setelah penjelasan dari Pak Aris, Mbak Dita tadi kan menjelaskan sudah masuk ke manfaatnya nih Mbak ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Dita atau dari perwakilan Auto 2000 Singosari itu nyewanya di bagian mananya sih Mbak kalau di Samsat Karangploso itu Mbak? Kalau di Samsat Karangploso kebetulan kita cuma open booth aja. Oke. Open booth di pas pintu depan ya Mas ya. Iya. Cuman kita kan terbagi dengan beberapa tim. Iya. Kalau beberapa tim itu tim ini nanti kita mobile. Jadi kan di Samsat Karangploso kan banyak orang nih. Jadi nggak mungkin kita stay aja di booth kita. Jadi kita mobile, kita cari customer, mungkin kita dengan sebar flash, sebar brosurnya seperti itu. Jadi paling nggak mengenalkan dulu cabangnya kita di Singosari, sekalian juga promosi yang pasti kayak gitu. Promosi ya. Iya benar. Dan tadi ada obrolan bahwasanya cabang Singosari ini yang baru ya Mbak ya. Benar. Tapi fasilitasnya lebih Lebih banyak. lengkap, Oh, lebih oke. lengkap. Bahkan memang lebih paling besar se-Jawa Timur. Oh, oke. Siap, siap. Gitu. Berarti kita kembali lagi setelah tadi Mbak Dita sudah merasakan manfaatnya, mungkin saya kembali lagi ke Pak Aris, mungkin manfaat apa lagi sih Pak selain yang dirasakan Mbak Dita itu kira-kira, misalnya seperti apakah tempatnya lebih strategis, terus jangkauan pasarnya lebih luas, atau ada manfaat-manfaat lain lagi, misalnya apabila para sobat wajib pajak ini nanti ingin menyewa lahan di Samsat itu sendiri Pak, manfaatnya apa aja Pak kira-kira? Ya tadi sampaikan Mbak Dita bahwa manfaatnya adalah informasi ya, karena Samsat salah satu tempat berkumpulnya beberapa wajib pajak. Jadi ketika ada info-info baru, info-info tentunya yang menarik ya Mbak Dita ya, karena saya pikir tuh Mbak Dita ini lebih apa ya, lebih tahu lah sebenarnya Malangnya seperti apa, sehingga orang lebih tertarik ketika orang niatnya mau membayar pajak, kemudian ada hal-hal lain yang sifat menarik, baik itu banner, promosi, dia akan tertarik untuk menghampiri atau mendatangi itu. Jadi niatnya membayar pajak, ketika ada promo dari Toyota tentang mungkin ada promo, bonus, diskon dan sebagainya, sehingga menambah niatnya untuk melakukan apakah itu pembelian, apakah itu mungkin seperti apa, mungkin seperti itu Mas. Seperti itu ya. Berarti ya saking banyaknya dari RJU ini juga ya Pak ya, jadi berkontribusi juga dan berkolaborasi juga antara UPT PPD dan juga dari pihak luar ya Pak ya, kalau saya bilang itu. Karena Bapenda sendiri tidak hanya memungut pajak, juga memungut retribusi. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi sangat berharga bagi kelangsungan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Karena Bapenda ini adalah fiskus adalah penagih pajak atau mungkin penagih retribusi. Ya. Berarti nanti bukan jadi sobat pajak nih Pak, jadi sobat fiskus nih. Karena lebih ringan ya kalau fiskus, kan kata-kata baru juga nih, bahasanya baru juga nih Pak, belum pernah ada yang mendengarkan. Baik. Berarti manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh Mbak Dita, terutama perwakilan dari Auto 2000 Singosari, sobat-sobat wajib pajak. Jadi yang pertama segera manfaatkan tadi program pemutihan, lalu ada ini juga, kita mempunyai media atau sarana promosi juga. Nah, lalu Pak, setelah itu biayanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris, mungkin bagaimana Pak caranya kita bisa mendaftarkan atau mendaftarkan bisnis kita untuk berkolaborasi atau menyewa lahan untuk promosi di Samsat Karangploso maupun Samsat Batu itu Pak? Ya.
kita punya media sosial, Iya. walaupun media sosial itu lebih dominan untuk pajak kendaraan bermotor, tapi tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan untuk pemohon yang berkenan untuk memanfaatkan lahan di Samsat untuk retribusi. Saya kira admin-admin kita yang ada di Samsat Karangploso, istilahnya admin UPT PPD Malang Utara Batu Kota, paham lah ya, baik itu IG, apa itu Facebook, atau mungkin Twitter. Jadi kalau ada wajib pajak, Pak saya mau nyewa, jangankan bilang jangankan mau tanya, ngasih nomor teleponnya aja, WP ditanya, kita kejar nanti, kita datangi gitu. Ini berpotensi untuk pendapatan kita juga. Jadi melalui media sosial, kemudian bisa langsung ke Samsat dengan PDPP, pengelola data pelayanan perpajakan, yang istilahnya kepala Samsat itu Mbak ya, itu Pak Eko. Kemudian nanti secara administrasi akan ditindaklanjuti di kantor UPT dengan penetapan, dengan perhitungan di bawah seksi pendataan dan pelaporan. Itu Mas Bayu. Oh, baik. Nah, alurnya sudah tahu semua, biayanya sudah diberi bocoran dikit oleh Bapak KUPT PPD Malang Utara dan Batu Kota. Untuk selanjutnya, Mbak Dita nih, kok bisa mengetahui bahwasanya dari UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota ini punya lahan retribusi, Mbak? Itu dari mana? Apakah dari sosial media atau mungkin datang langsung nih ke Samsatnya kayak gitu? Jadi gini Mas Bayu, awalnya kan memang kita lihat instansi-instansi mana yang potensial untuk bisa menguntungkan sambil kita bisa promosi gitu ya Pak Aris ya. Akhirnya kita pilih ke Samsat. Karena kan Samsat juga tempat berkumpulnya para wajib pajak, dan kemudian juga rata-rata 5 tahun sudah ganti Pak kendaraannya. Jadi otomatis kan kita bisa ambil peluang di situ. Prospek ya Mbak ya. Benar, prospek banget. Terus kemudian juga kita awalnya datang langsung ke Samsat. Kita tanya apakah bisa kalau misalnya kita sewa lahan. Ternyata saat itu juga kepala Samsatnya menyambut dengan baik dan bisa. Akhirnya sampai sekarang pun kita sangat-sangat beberapa dari saya dan tim pun juga sudah dapat Pak dari situ. Jadi dapat customer yang sampai akhirnya closing, sampai akhirnya juga seperti itu. Jadi terima kasih banyak. Sudah sangat membantu Auto 2000 juga. Langsung testimoninya ini Mbak. Benar Mas Bayu. Nah, bocoran dikit nih Mbak, kalau di Auto 2000 itu hitungannya triwulan apa enggak sih Mbak? Kayak misalnya pencapaian targetnya gitu. Terus seberapa besar sih kalau setelah pemasangan media promosi di Samsat itu, seberapa besar sih tingkat kenaikan penjualannya dari Auto 2000 Singosari itu Mbak? Bocoran aja nih Mbak. Itu ya Mas Bayu. Yeah. Jadi kalau pas pada saat saya mulai di Samsat itu, kalau saya lupa bulan apa, tapi belum 1 bulan Pak saya sudah dapat customer feedback di situ. Dari kalau nggak salah teman saya juga dapat. Jadi tergantung Mas Bayu. Pas waktu kita memang menemukan customer yang hot prospect banget, langsung bisa closing. Dan tergantung marketingnya juga mungkin Jadi pas kebutuhannya juga pas customer ada, jadi kita langsung bisa closing. Jadi nggak bisa dibilang harus berapa bulan. Kayaknya nggak yang lama banget kok. Nggak lama-lama banget. Sangat-sangat menguntungkan lah ya dari instansi maupun dari Auto 2000-nya itu. Oke. Nah, sudah manfaatnya terasa banget. Terus tadi dari Bapak KUPT juga sudah menjelaskan beberapa alurnya, prosesnya, tarifnya juga yang akan ditetapkan. Dan di akhir ini mungkin para sobat wajib pajak sekali lagi, apabila ingin memberikan kontribusi ya Pak ya, mungkin ya, dengan menyewa lahan promosi di Samsat Karangploso dan Samsat Batu Kota. Nah, para sobat wajib pajak bisa nih melakukan chatting ke admin sosial medianya, terutama kita ada 3 nih Bapak ya, ada 3 dari Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter. Untuk username-nya itu @samsat.batu dan @samsat.karangploso.
Jadi ada titiknya, jangan salah. Nanti kalau salah jadinya ke Samsat yang lain gitu. Jadi nggak masuk ke kita nanti. Nah, setelah itu juga manfaatkan para sobat-sobat wajib pajak terkait pemutihan ini di tahun 2022, karena banyak banget Bapak ini yang menanyakan, wah nanti bayarnya nanti aja Pak nunggu pemutihan kayak gitu, karena ya wajib pajak kan menjagakan pemutihan gitu ya Pak ya. Nah, segera manfaatkan dua program ini. Yang pertama yaitu tadi pemutihan, yang kedua tentang RCU, dan untuk yang terakhir karena tadi sudah di testimoni ya sama Mbak Dita ya, saya maunya mintanya testimoni yang terakhir karena tadi sudah di testimoni, maka yang di akhir ditutup dengan penandatanganan surat ketetapan retribusi daerah oleh Mbak Dita dan diserahkan dari Bapak Aris selaku KUPT PPD Malang Utara dari UPT. Ya. Ini sudah ada tindak lanjutnya ya Mbak Dita ya? Ah ya. Ini penetapannya. Saya silakan. Nah ini dari surat penetapannya Mbak Dita. Ini nanti bayar sampai Desember ya. Ini ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Ini saya silakan Mbak Dita. Adanya. Terima kasih kerjasamanya. Bisa lanjut ya. Amin. Oke, dengan diakhirinya dan diberikannya surat ketetapan ini ke Mbak Dita selaku perwakilan dari Auto 2000, maka PAD Cash PT PPD Malang Utara kali ini usai. Wah, tapi jangan sedih para sobat-sobat wajib pajak, kita akan terus memproduksi konten PAD Cash yang lebih informatif, lebih menarik juga. Oke. Selamat sore sobat wajib pajak, semoga sehat selalu, jaga dan jaga keselamatannya kalau berkendara di jalan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.